Mata kuliah Hukum Pidana Modul 6 Lawan Hukum oleh Profesor Dr. Edi O.S. Hyaritz SH.M. Pendahuluan. Dalam hukum pidana yang menjadi perhatian adalah perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan hukum saja, karena perbuatan-perbuatan inilah yang dilarang dan diancam dengan pidana. Pada modul 6 ini akan dipaparkan materi mengenai apakah melawan hukum itu dan unsur melawan hukum, sifat melawan hukum, pengertian melawan hukum, dan apakah melawan hukum dalam hukum pidana sama artinya dengan melawan hukum dalam hukum perdata. Tujuan hukum yang hendak dicapai dengan modul 6 ini diharapkan Anda memiliki pemahaman mengenai melawan hukum. Modul 6 ini juga dilengkapi dengan rangkuman materi dan latihan soal serta bagaimana menyelesaikan soal-soal tersebut. Setelah mempelajari modul 6 ini, diharapkan Anda memahami dan mampu menjelaskan mengenai 1. Apakah melawan hukum itu? 2. Unsur melawan hukum dan putatif delik. 3. Pembuktian unsur melawan hukum. Pembuktian unsur sifat melawan hukum. 4. Sifat melawan hukum. 5. Pengertian melawan hukum. 6. Apakah melawan hukum dalam hukum pidana sama artinya dengan melawan hukum dalam hukum perdata? Kegiatan belajar 1. Apakah melawan hukum itu dan unsur melawan hukum? A. Apakah melawan hukum itu? Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan. Oleh sebab itu, setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum. Hukum harus ditegakkan. Bila hukum tidak ditegakkan, maka lambat laun suatu negara akan runtuh. Semboyan hukum adalah hidup secara jujur dan tidak merugikan orang lain dan memberikan orang lain haknya. Dalam pergaulan sehari-hari di masyarakat, kita sering mendengar kata-kata, Anda telah melakukan perbuatan melawan hukum. Namun banyak orang tidak mengerti apa sesungguhnya arti perbuatan melawan hukum itu. Dalam hukum pidana yang menjadi perhatian adalah perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan hukum saja, karena perbuatan-perbuatan inilah yang dilarang dan diancam dengan pidana. Langemeyer mengatakan untuk melarang perbuatan yang tidak bersifat melawan hukum yang tidak dipandang keliru, itu tidak masuk akal. Mengenai ukuran tentang keliru dan atau tidaknya suatu perbuatan tersebut ada dua pendapat, yaitu pertama ialah apabila perbuatan telah melakukan larangan undang-undang, maka di situ ada kekeliruan. Letak perbuatan melawan hukumnya sudah terlihat jelas dari sifat melanggarnya ketentuan undang-undang, kecuali jika termasuk perkecualian yang telah ditentukan oleh undang-undang pula. Dalam pendapat pertama ini, melawan hukum berarti melawan undang-undang, sebab hukum adalah undang-undang. Pendirian yang demikian disebut pendirian yang formal. Pendapat kedua adalah belum tentu kalau semua perbuatan yang mendekati larangan undang-undang bersifat melawan hukum, karena menurut pendapat ini yang dinamakan hukum bukanlah undang-undang saja, di samping undang-undang, hukum yang tertulis. Ada pula hukum yang tidak tertulis, yaitu norma-norma atau kenyataan-kenyataan yang berlaku dalam masyarakat. Pendirian yang demikian disebut pendirian yang material, yang berpendapat formal untuk dapat dipidana perbuatan harus sesuai rumusan delik yang disebut dengan wet. Jika sudah demikian, biasanya tidak perlu lagi untuk menyelidiki apakah perbuatan melawan hukum atau tidak. Selanjutnya, menurut Simons, hemat saya pendapat tentang sifat melawan hukum yang material tidak dapat diterima. Mereka yang menganut paham ini menempatkan kehendak pembentuk undang-undang yang telah dinyatakan dalam hukum positif di bawah pengawasan keyakinan hukum dari hakim persoonlijk. Meskipun betul harus diakui bahwa tidak selalu perbuatan yang sesuai rumusan delik dalam wet adalah bersifat melawan hukum, akan tetapi perkecualian yang demikian itu hanya boleh diterima apabila mempunyai dasar hukum dan dalam hukum positif sendiri. Kiranya perlu ditegaskan di sini bahwa di mana peraturan-peraturan hukum pidana kita sebagian besar telah dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan perundang-undangan lainnya, maka pandangan tentang hukum dan sifat melawan hukum material di atas hanya mempunyai arti dalam memperkecualikan perbuatan yang meskipun masuk dalam perumusan undang-undang itu, toh tidak merupakan perbuatan pidana. Akan tapi jika kita mengikuti pandangan yang material, maka bedanya dengan pandangan yang formal adalah mengakui adanya pengecualian atau penghapusan dari sifat melawan hukum perbuatan menurut hukum yang tertulis dan yang tidak tertulis. Sedangkan pandangan yang formal hanya mengakui pengecualian yang tersebut dalam undang-undang saja. Melawan hukum adalah unsur mutlak dari tiap-tiap perbuatan pidana, juga bagi yang dalam rumusannya tidak menyebut unsur-unsur tersebut. Sedang bagi pandangan yang formal, sifat tersebut tidak selalu menjadi unsur daripada perbuatan pidana. Hanya jika dalam rumusan delik disebutkan dengan nyata-nyata, barulah menjadi unsur delik. Adapun konsekuensi daripada pendirian yang mengakui bahwa sifat melawan hukum selalu menjadi unsur tiap-tiap delik adalah sebagai berikut. 1. Jika unsur melawan hukum tidak tersebut dalam rumusan delik, maka unsur itu dianggap dengan diam-diam telah ada, kecuali jika dibuktikan sebaliknya oleh pihak terdakwa. 2. Jika hakim ragu untuk menentukan apakah unsur melawan hukum ini ada atau tidak, maka dia tidak boleh menetapkan adanya perbuatan pidana dan oleh karenanya tidak mungkin dijatuhi pidana.
Menurut John Kers dan Langemeyer, dalam hal itu terdakwa harus dilepas dari segala tuntutan hukum. Onslag van rechtvervolging. B. Unsur melawan hukum. Berdasarkan perkembangan pengertian tentang perbuatan melawan hukum, perbuatan melawan hukum atau onrechtmatigedad, maka terdapat 4 kriteria dari perbuatan melawan hukum itu, yakni 1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku. 2. Melanggar hak subjektif orang lain. 3. Melanggar kaidah kesusilaan. 4. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, serta kehati-hatian. Kriteria pertama di atas menentukan bahwa perbuatan melawan hukum itu adalah perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban si pelaku, tetapi tidak semuanya perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban si pelaku dapat dituntut ganti kerugian. Untuk dapat dituntut ganti kerugian disyaratkan: A. Kepentingan penggugat benar-benar terancam oleh pelanggaran tersebut. Seseorang yang menerobos lampu merah, dia tidak melakukan pelanggaran undang-undang secara pidana, tapi belum dapat disebut melakukan perbuatan melawan hukum secara perdata selama tidak ada orang yang dirugikan secara material. B. Kepentingan penggugat memang dilindungi oleh kaidah atau peraturan perundang-undangan yang dilanggar, Schutznorm Theory. Kriteria kedua adalah melanggar hak subjektif orang lain, yaitu bahwa seseorang tidak boleh melakukan hal-hal yang merugikan atau bahkan menghapuskan hak subjektif seseorang, misalnya saja pengurangan dana, bantuan langsung tunai bagi masyarakat yang kurang mampu oleh pihak-pihak yang mengurusinya. Kriteria ketiga dari perbuatan melawan hukum adalah pelanggaran terhadap kaidah kesusilaan, yakni kaidah-kaidah normal sejauh yang diterima oleh masyarakat sebagai kaidah hukum tidak tertulis. Perhatikan kasus Lindenbaum versus Cohen di atas. Kriteria keempat juga diambil dari kaidah tidak tertulis. Suatu perbuatan atau tidak berbuat digolongkan kepada perbuatan melawan hukum jika bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, serta sikap kehati-hatian yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulannya dengan sesama warga masyarakat atau terhadap barang milik orang lain. Salah satu unsur perbuatan pidana adalah unsur sifat melawan hukum. Unsur ini merupakan suatu penilaian objektif terhadap perbuatan dan bukan terhadap si pembuat. Bila mana suatu perbuatan itu dikatakan melawan hukum, orang akan menjawab, apabila perbuatan itu masuk dalam rumusan delik sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, jawaban itu tidak salah. Akan tetapi perbuatan yang memenuhi rumusan delik itu tidak senantiasa bersifat melawan hukum. Mungkin ada yang menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan tersebut. Untuk menentukan apakah suatu perbuatan dikatakan perbuatan melawan hukum, diperlukan unsur-unsur. 1. Perbuatan tersebut melawan hukum. 2. Harus ada kesalahan pada pelaku. 3. Harus ada kerugian. Suatu tindakan pada umumnya dapat hilang sifatnya sebagai melawan hukum bukan hanya berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam perundang-undangan, melainkan juga berdasarkan azas-azas keadilan atau azas-azas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum dalam suatu perkara. Misalnya, faktor negara tidak dirugikan, kepentingan umum dilayani, dan terdakwa sendiri tidak mendapat untung. Contoh kasus menghilangkan sifat melawan hukum yaitu: 1. Regu tembak yang menembak mati seorang terhukum yang dijatuhi pidana mati memenuhi unsur-unsur pasal 338 KUHP, akan tetapi perbuatan mereka tidak melawan hukum karena mereka menjalankan perintah jabatan yang sah, pasal 51 ayat 1 KUHP. 2. Jaksa menahan orang yang dicurigai karena melakukan kejahatan. Ia tidak dapat dikatakan melanggar pasal 333 KUHP karena ia melaksanakan undang-undang sehingga tidak ada unsur sifat melawan hukum, pasal 50 KUHP. Putatif delik. Dalam pembicaraan unsur sifat melawan hukum ini, ada delik disebut one delik atau putatif delik. Ini terjadi jika seorang mengira telah melakukan delik, padahal perbuatannya itu sama sekali bukan suatu delik, maka perbuatannya itu tidak bersifat melawan hukum. Pembuktian unsur sifat melawan hukum. Unsur sifat melawan hukum ada yang tercantum dengan tegas dalam delik, maka dalam hal ini adanya unsur tersebut harus dibuktikan, dan ada pula yang tidak tercantum. Terhadap delik-delik semacam itu ada perbedaan paham. 1. Jika unsur sifat melawan hukum dianggap mempunyai fungsi yang positif untuk sesuatu delik, artinya ada delik kalau perbuatan itu bersifat melawan hukum, maka harus dibuktikan. Sifat melawan hukum di sini sebagai unsur konstitutif. 2. Jika unsur sifat melawan hukum dianggap mempunyai fungsi yang negatif, artinya tidak ada unsur sifat melawan hukum pada perbuatan merupakan pengecualian untuk adanya suatu delik, maka tidak perlu dibuktikan. Yang menganggap sifat melawan hukum itu mempunyai fungsi yang positif merupakan unsur konstitutif, antara lain Van Hammel dan Zevenbergen. Yang menganggap sifat melawan hukum mempunyai fungsi yang negatif adalah Simons. Pendapat Simons, ajaran sifat melawan hukum untuk hukum pidana pada umumnya hanyalah merupakan hubungan dengan pertanyaan apakah ada pengecualian yang menyebabkan hapusnya sifat melawan hukum. Profesor Mulyatno yang meskipun menganggap unsur sifat melawan hukum adalah syarat mutlak yang tak dapat ditinggalkan,
namun berpendirian bahwa itu tidak berarti bahwa dalam lapangan prosesual acara pemeriksaan perkara, sifat itu harus dibebankan pembuktiannya kepada penuntut umum. Beliau setuju, jika tak disebut dalam rumusan delik, unsur dianggap dengan diam-diam ada, kecuali jika dibuktikan sebaliknya oleh terdakwa, karena pada umumnya dengan mencocokkan rumusan undang-undang sifat melawan hukumnya, perbuatan sudah dinyatakan pula. Hazewinkel Suringa memandang sifat melawan hukum hanya sebagai tanda ciri dari tindak pidana. Kok gitu? Jelaskan apa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum. Pendapat pertama, melawan hukum berarti melawan undang-undang, sebab hukum adalah undang-undang. Pendirian yang demikian disebut pendirian yang formal. Pendapat kedua adalah belum tentu kalau semua perbuatan yang mendekati larangan undang-undang bersifat melawan hukum, karena menurut pendapat ini, yang dinamakan hukum bukanlah undang-undang saja. Di samping undang-undang, hukum tertulis, ada pula hukum yang tidak tertulis, yaitu norma-norma atau kenyataan-kenyataan yang berlaku dalam masyarakat. Pendirian yang demikian disebut pendirian material, yang berpendapat formal untuk dapat dipidana perbuatan harus sesuai rumusan delik yang tersebut dalam WET. Jika sudah demikian, biasanya tidak perlu lagi untuk menyelidiki apakah perbuatan melawan hukum atau tidak. Terdapat 4 kriteria dari perbuatan melawan hukum, yakni A. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, B. Melanggar hak subjektif orang lain, C. Melanggar kaidah sosial kesusilaan, D. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, serta kehati-hatian. A itu, B jelas, C jelas, D tugas. Sekian, terima kasih.